Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia Tiara Hanandita, mahasiswa semester 1 dari Universitas Profesor Dr. Hamka. Kali ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi verbal dan nonverbal. Tapi kayaknya buat teman-teman komunikasi udah tahu ya apa itu komunikasi verbal dan nonverbal. Iya kan? Ini nggak buat anak komunikasi doang sih. Kalian selain anak komunikasi, Adik-adik gemoy, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang ada di sini boleh mendengarkan. karena selama manusia hidup pasti akan belajar tentang komunikasi, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung juga. Jadi komunikasi itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama komunikasi verbal dan nonverbal. Bedanya dari yang kedua ini, kalau komunikasi verbal itu yang kita ucap, yang kita bicarakan, atau bisa dibilang keluar dari mulut kita sendiri. Nah, kalau yang nonverbal ini komunikasi yang tidak diucapkan atau yang dari bahasa tubuh kita. Kembali lagi tergantung reference dan experience orang-orang, karena setiap perspektif atau setiap penglihatan dari kacamata satu orang ke orang lain itu sangat berbeda. Bukan hanya yang memberi pesan, tetapi yang menerima pesan itu juga penting. Contoh dari komunikasi nonverbal adalah seperti simbol, gerak tangan, sentuhan, gestur, vokalik, dan kronemik. Kita bahas satu-satu ya contohnya. Dari yang simbol, coba kalian bayangkan ketika kalian tuh ngeliat seseorang atau diri kalian sendiri berpose foto dengan jari tangan satu atau dua jari tangan, macam itu. Untuk sentuhan, di sini ada sentuhan yang pelan, ada juga yang maksudnya ada yang lembut dan ada yang kasar, seperti kita bersalaman atau memegang pundak seseorang atau memegang tangan seseorang. Untuk yang kasar seperti kita memukul atau tidak sengaja tersenggol. Intinya sentuhan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Untuk contoh vokalik di sini adalah dari cara intonasi kita berbicara. Jika kita berbicara dengan lawan bicara kita dengan nada yang rendah, kita akan dianggap sebagai orang yang lembut. Begitu juga sebaliknya, jika kita menggunakan nada yang tinggi, kita akan dinilai sebagai orang yang pemarah. Tetapi berbeda kembali dengan perspektif orang itu masing-masing. Kemudian kronemik atau penggunaan waktu. Jadi contohnya semisal teman-teman ada yang udah mau ngelamar nih, atau saat kita masih kecil ingin meminta uang, pasti kita membutuhkan momen-momen waktu yang sangat pas, karena penggunaan waktu adalah wahana yang tepat. Jujur aja, misal sedang ada tamu di rumah, pasti waktu kita kecil kita akan meminta uang kepada orang tua kita, karena menurut kita itu adalah momen yang pas, ya nggak teman-teman? Sini, jika kita membicarakan tentang warna, itu akan memiliki perspektif yang berbeda untuk setiap individu atau setiap budaya dan sebagainya. Seperti contoh, ada pendukung dari pemain bola A dan B. Untuk pendukung A, orang-orang pasti akan tahu karena warnanya berbeda dengan yang B, begitu juga sebaliknya. Tetapi jika semisal pendukung A dan B warnanya sama, pasti orang itu akan mengira-ira, Wah, ini pasti blue warna ini. Tapi enggak deh, kayaknya ini bola maksudnya. jadi seperti itu teman-teman. Kemudian untuk contoh yang komunikasi verbal, itu adalah bagaimana kita penggunaan kata-kata yang tepat. Nah, balik lagi di sini sama reference, sama experience orang-orang, pasti berbeda antara satu sama lainnya. Semisal nih kalian punya teman deket, pasti
kalian akan mengeluarkan kata-kata yang sedikit kasar atau membawa nama tuan. Seperti contohnya, Anjing nih anak nih, parah banget lu mah. tapi kalau kalian memiliki hubungan yang sudah dekat, kalian sudah kenal, kalian pasti tidak akan marah. Nah, berbeda lagi kalau kalian tidak mengenal, langsung mengeluarkan perkataan kasar dan mengatainya. Di kesimpulannya, teman-teman, untuk komunikasi verbal adalah segala sesuatu lisan yang diucapkan atau ditulis, dan sedangkan komunikasi nonverbal adalah segala sesuatu pesan yang disampaikan, terlihat dan terasa oleh panca indera. Terima kasih teman-teman yang udah nonton video ini.